Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu membuat RPP atau RPPH untuk materi Al-Quran. Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Temanya Aku Cinta Al-Quran. Subtema lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Kelas 1, materi pokok huruf hijaiyah dan harokatnya. Alokasi waktu itu saya gunakan 2 kali 4 jam pelajaran, 2 pertemuan. K13 KI 3 memahami pengetahuan. K13 kurikulum 13 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. K14 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya, yang pertama, terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar sebagai bentuk pemahaman terhadap Al-Fatihah. Yang kedua, terbiasa membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Yang ketiga, mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Di antaranya menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar, menunjukkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, menunjukkan huruf-huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Selanjutnya, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Di antaranya ada mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah dengan benar, mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, melalui metode Make a Match, peserta didik dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan huruf-huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Pertemuan kedua, melalui model direct interaction, peserta didik dapat mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah dengan benar, mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Materi pembelajaran pertemuan pertama, huruf-huruf hijaiyah. Di sini ada huruf-hurufnya, sudah kelihatan dari alif sampai ya. Huruf-huruf hijaiyah berharokat. Harokat atau taskil adalah tanda baca yang ditetapkan pada huruf Arab untuk memperjelas dalam pengucapan huruf tersebut. Harokat dipakai untuk mempermudah cara pembaca huruf Arab bagi orang awam. Menggunakan harokat karena pada umumnya orang Arab sudah paham dan mengerti akan tulisan yang mereka baca. Dan pertemuan kedua, macam-macam harokat. Ada harokat fathah dengan bunyi A, harokat kasroh dengan bunyi I, dan harokat dhammah dengan bunyi U. Metode pembelajaran ada 2, ada tanya jawab dan drill, dan direct interaction. Modelnya direct interaction, model pengajaran langsung dipadukan dengan model make a match, membuat atau mencari pasangan. Media pembelajaran, yang pertama ada poster tulisan, kartu bertuliskan huruf hijaiyah, multimedia interaktif, CD interaktif atau video. Sumber belajar, buku PAI dan Budi Pekerti PAI kelas 1 SD, buku pelajar huruf hijaiyah, dan satu lagi buku metode tilawati yang saya ambil isinya pembelajarannya. Berikut langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan seperti membuka pembelajaran, melalui pembelajaran dengan baca Al-Quran, memperlihatkan kesiapan diri, mengajukan pertanyaan secara komunikatif, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai, menyampaikan cakupan huruf hijaiyah dan harokatnya, menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan,
dan mempersiapkan media alat peraga alat bantu bisa berupa tulisan di papan tulis. Yang kedua ada kegiatan inti, mengamati. Nomor kegiatan, waktu. Oke, kegiatan inti yaitu A. Mengamati. Guru mencoba secara acak menunjukkan satu atau dua peserta didik untuk menyebutkan beberapa huruf hijaiyah dengan memperlihatkan gunting kertas yang sudah dibuat. Media by design. Waktunya sekitar 100 menit. Dan peserta didik secara individual maupun klasikal diminta untuk melihat dan mencermati gambar di atas karton atau tayangan gambar tempat keluarnya huruf hijaiyah. Berdasarkan gambar atau tayangan gambar, guru menyebutkan huruf hijaiyah per huruf dan harokatnya secara berulang. Peserta didik mencermati baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua ada menanya. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah huruf hijaiyah dan harokatnya. Berdasarkan gambar atau tayangan gambar yang ditampilkan berikan oleh guru atau model. Dan di sini ada menanya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah huruf hijaiyah. Terus selanjutnya ada mengeksperimen atau mengeksplorasi, yaitu guru menyebutkan huruf hijaiyah secara berurutan dan berulang. Peserta didik secara individual maupun klasikal menirukan secara berulangan. Terus di sini kegiatan berikutnya ialah menyebutkan huruf hijaiyah yang berharokat. Guru menyebutkan huruf hijaiyah dengan harokat fathah dan sebagainya seperti yang tertera. Terus ada asosiasi secara individual maupun kelompok. Peserta didik mengelompokkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Terus ada komunikasi, peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang macam-macam huruf hijaiyah dan harokatnya. Dan penutup, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang belum mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya dengan baik. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan berikut pertemuan kedua, itu masih sama seperti pertemuan pertama. Ada menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi, dan penutup. Masih sama seperti pertemuan pertama. Dan hasil penilaian, hasil belajar. Teknik penilaian, ada penilaian diri, berikut lembar penilaiannya. Terus ada sikap sosial, berikut penilaian antar teman, berikut penilaiannya. Dan ada teknik penilaian, tes lisan, berikut penilaiannya. Ada teknik penilaian kinerja, berikut penilaiannya. Ada tugas. Nah, itu tugasnya mengisi rubik tugas kelompok tentang melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Ada portofolio, membuat paparan tentang kegiatan dan melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Ada instrumen penilaian, aspek. Nah, di sini seperti inilah instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian, aspek penilaian, nama siswa nilai, kelas 1, semester 1, penilaian antara teman, petunjuk, dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5-10 orang, tiap kelompok berdiskusi, membuat rekap penilaian. Di sini ada catatan dan catatan. Dan di sini ada ini penilaian juga, teknik penilaian lisan. Tuh berikut penilaiannya.
penilaian. Kalau yang penilaian kinerja, berikut penilaiannya. Nah, yang ini adalah instrumen penilaian tugas individu. Beri tanda checklist apabila anak sudah melakukannya. Nah, ini kompetensi melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokat secara lengkap. Nah, ini portofolio mendemonstrasikan penilaian pelafalan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Nah, ini portofolionya, ada penilaiannya, ada catatan orang tuanya. Sini ada kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, seperti ini portofolionya. Ada melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, melafalkan huruf-huruf hijaiyah berharokat dengan benar, dan sebagainya. Ada skornya juga, dan sini ada kriterianya: sangat lancar, lancar, sedang, kurang lancar, dan tidak lancar. Dan ini adalah catatan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.